Jadi di pertemuan 14 ini ataupun tentang lanjutan dari hukum gas itu di sini ada beberapa capaian pembelajaran nih buat teman-teman. Jadi pertama tentang ketepatan dalam menjelaskan perbedaan ini. Jadi, ya ini mah terkait wujud zat dan ini dilanjutkan dengan kinetika terutama perilaku pada gas nyata. Biasanya nanti kita akan pelajari variabel-variabel yang dikoreksi. Contoh misal variabelnya Van der Waals, ada ABC dan seterusnya. Seperti itu. Kalian di kelasnya sudah masuk ke pertemuan 14 atau belum ya? Belum. Kalian sudah masuk ke pertemuan 14? Belum. Sudah masuk pertemuan terakhir? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pertemuan terakhir itu tentang apa? Terakhir tentang gas, Pak. Oke. Gas nyata, Pak. Gas nyata. Berarti ada sedikit penyimpangan ataupun ada ya tadi koreksi dari beberapa variabel ya seperti volume, terus tekanan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau seperti itu berarti soal-soal ini. Oke, nah, sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait pernyataan ataupun ya, info dari yang gas nyata itu? Atau yang di pertemuan 14 ini apa yang kira-kira kalian masih belum mengerti lah gitu? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Belum ada. Bingung juga ya. Ya, jadi intinya gini. Oke, saya coba sampaikan sedikit filosofinya dulu ya. Bukan di kelas kalian. Oke. Ya, jadi kan kita tahu bahwa di dunia ini ada zat yang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya gas. Nah, di gas ini sebenarnya bisa kita asumsikan untuk apa? Untuk mempermudah dalam kita mempelajari. Mempermudahnya. Kenapa kok harus diasumsikan? Dan apa saja yang diasumsikan? Jadi yang diasumsikan itu satu tentang ukuran molekul. Kita sudah belajar jari-jari atom dan lain sebagainya bahwa pasti N2 dengan O2 dengan F2 dan seterusnya yang ada di dunia ini pasti ukurannya beda-beda kan? Nggak mungkin semuanya sama. Nah, yang kedua adalah interaksi antar gas, antar molekul gas. Nah, maksudnya interaksi seperti apa? Nah, di dunia ini kan kalian tahu sekitar 78%-nya N2, ini 20%-an. Terus sisanya adalah gas-gas lain. Pasti di antara ini semua ada interaksi satu dengan yang lainnya. Mau itu interaksi nanti ya bereaksi kah atau apakah dan lain sebagainya, pasti ada interaksi. Nah, ini kita asumsikan interaksinya. Dan yang terakhir, ini adalah asumsi dari tekanan ataupun interaksi gas dengan dinding wadah. Nah, tekanan itu kan terbentuk karena adanya interaksi gas dengan dinding wadah ya. Saat dinding wadah itu didorong atau apa kan itu jadi terbentuk tekanan. Nah, ini semua diasumsikan sehingga muncullah ada istilah namanya gas ideal. Asumsi-asumsi inilah yang
memunculkan teori gas ideal turunan dari hukum-hukum Newton-Pareto, hukum Pelusa, hukum Charles, hukum Avogadro, dan seterusnya. Ini diturunkan ke gas ideal dengan berbagai asumsi tersebut. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mempelajari. Karena kalau misalnya kita nggak nggak mempersiapkan atau mengasumsikan ini, kalau gas nyata ya berarti itu akan lebih susah. Kayak gitu. Misal ukuran N2 sama O2 ini beda. Nah, kan pasti ada interaksi yang berbeda. Belum lagi nanti kalau misalnya dia interaksinya polarnya non polar atau apa gitu kan. Dia pasti ada interaksi. Termasuk juga tekanan. Benturan dengan dinding, entah itu lenting sempurna, entah itu lenting sebagian dan lain sebagainya, kan di fisika kalian belajar hal tersebut juga. Dari situlah ada muncul gas ideal. Nah, dari gas ideal ini baru nanti untuk mempelajari lebih lanjutnya kalian pakai variabel-variabel koreksi, yang mana koreksi-koreksian itu untuk mengkoreksi beberapa asumsi itu terkait gasnya. Seperti itu. Jadi asumsi-asumsi ini atau gas ideal ini yang bisa kita itu sebenarnya sudah dipermudah gitu ini. Nah, kuncinya sebenarnya di mana? Kuncinya adalah di PVNRT ini. Jadi kalian kalau saran saya nggak perlu menghafal banyak rumus. Intinya di PVNRT. Nah, lihat mana yang konstan, mana yang ada datanya, gitu. Oh, kalau yang konstan, misal tekanannya konstan, suhunya dan tekanannya konstan, ya berarti kan tinggal tekanan dan suhu konstan, berarti kan ini masuk ke rumus Avogadro yang mana V sama dengan N kan, NR gini, R-nya kan sama semua, berarti V sama dengan N, nah itu masuk ke Avogadro. Jadi lihat mana yang konstan, mana yang ada datanya. Contoh ya, kita ambil contoh langsung aja ke soal. Nah ini contoh soalnya. Ada yang bisa mengerjakan nggak? Atau ada yang mau mengerjakan? Maksudnya biar lebih clear nih, kira-kira contoh soalnya kayak gimana sih? Nah ini nih, kemarin di kelas 25B ada yang ngirimin, Pak saya mau tanya soal kuis Pak, boleh nggak? Silakan. Nah ini soal kuisnya. Ada yang ini nggak? Saya Pak. Saya Silakan, Pak. boleh. Boleh siapa? Gimana caranya? Atau kalian bisa nyoret-nyoret nggak sih? Saya M. Naib Abdullah Pak. Caranya itu pakai P1V1 sama dengan P2V2. Ini yang ditanya tekanan P2-nya, P2 sama dengan 125 dikali 0,81 dibagi 275 Pak. Oke. Yang lainnya kebayang atau paham sama semua? Sama Pak. Oke, gampang ya jadi ya. Jadi kalau pakai yang prinsip saya tadi, kalian bisa tulis aja PV sama dengan NRT. Itu untuk yang pertama. Ini sama dengan PV sama dengan NRT. Ini untuk yang kedua. Gitu. Bisa awal, akhir, atau apa dan sebagainya. Nah lihat di sini mana yang konstan, suhu konstan, berarti T dicoret. Yang ditanyakan tekanan akhir, R-nya juga kan sama. Yang ditanyakan tekanan M-nya juga sama. Oh berarti ya ini cuma P sama V. Ya udah, P sama V aja. V1 sama dengan PV2. Jadi kalau misalnya kalian nggak hafal rumus, oh ini rumus hukum siapa sih apa dan lain sebagainya, kalian balikan lagi aja ke sini ke PVNRT itu tadi. Gitu ya? Oke, clear, gampang kan? Jadi jawabannya ini apa? Tadi hasil akhirnya? Tadi saya belum nyatet. Berapa? Sama nggak coba? Ini dalam satuan mmHg ya. Berapa? Jadi satuannya beda.
kalau mau gampang, ini kan sama-sama mili, ini sama-sama mili. Ini 279, Pak. 279. Coba catatan saya untuk itu. Dua tujuh sembilan, oke. 279,81 ya. Ya, jawabannya yang D. Ini 80 ya, mirip-mirip lah. Berarti dia ada pembulatannya. Oke, jadi jawabannya ini 279,81. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jadi hanya ininya saja yang diubah. Kalau dari atmosfer ke milimeter merkuri berapa? mmHg? 760. 760, Pak. Betul, satu mmHg. ATM 760 mmHg. Jadi kalau ini, kalau 0,81 ya berarti dikali 760. Untuk dapat nanti berapa milimeter Hg. Seperti itu ya. Sip, nanti tinggal masukkan ke rumus. Nah, gampang. Jadi hukum gas ini sebenarnya gampang. Oke, ada yang ingin tanyakan? Clear ya, paham semua ya? Oke, next. Kalau yang ini ada yang mau coba, silahkan. Ini lebih advance sedikit lah. Kita harus merombak rumus PVNRT-nya tadi. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Mungkin saya, Pak. Boleh, silahkan. Itu rumusnya MR sama dengan M kali R kali T per P kali V. Itu dari mana rumus itu? Bisa bantu temennya maksudnya untuk menurunkan rumusnya nggak? Rumus awalnya itu kan Pak, PV sama dengan N kali R kali T. Nah, PV sama dengan, kalau N itu kan gram per MR. Jadi kita uraikan jadi M per MR. Dikali R dikali T. Nah, jika mencari MR-nya itu, maka MR itu sama dengan massa dikali R kali T per P kali V, Pak. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya, clear apa yang dijelaskan sama siapa tadi? Dengan Ivan dan Yasri Ngoringo dari Prodi Matematika dengan NIM 121 165 653. Oke, sama yang tadi disampaikan Ivan, clear nggak teman-teman? Nanti maksudnya sebelum lanjut, Van. Nanti takutnya udah nyampe jauh, Van. Nggak bingung yang lainnya. Gimana yang lainnya? Ngerti, Pak. Paham ya? Tadi yang Ivan berarti PV sama dengan nRT. N-nya itu kan sama dengan massa per MR. Nah, jadi massanya MR-nya nanti yang dicari. Dari MR ini tinggal kalian sinkronkan dengan MR dari gas-gas tersebut. Karbon dioksida itu apa? CO2. MR-nya berapa? 44. 4 gram per mol. Ini enggak ada. Nitrogen? N2. N2. 28. 28 gram per mol. Oksigen? 2. 32. 32. Yang mendekati nitrogen, Pak. Yang mendekati seberapa? Nitrogen 28. Dan Pak. Berarti Ivan juga sama ya, 28 ya? Ya Pak, benar Pak. Oke, nah ini jawabannya. Yang lain gimana? Sudah ketemu belum? Jadi jawabannya yang benar nitrogen. Gimana yang lain? Jadi tinggal masukkan aja. Mungkin kita rombak ulang.
Nah, oke. Saya sudah balik lagi ya. Ini saya jadikan. Oke, nah. Nah. Oke, mohon maaf tadi laptop saya hilang. Hilang lagi. Tiba-tiba mati maksudnya. Jadi keluar deh. Oke. Nah. Gimana? Tadi terakhir soal tentang MR. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Atau sudah clear semua ya? Kalau misalnya soalnya seperti ini, Pak, izin bertanya, Pak. oh iya silakan, boleh. Untuk soal yang tadi, tadi kan tertera tuh suhu dan tekanannya. Pertanyaan saya itu, apakah suhu dan tekanannya itu diubah ke dalam satuan Kelvin dan ATM, Pak? Yang mana ya? Bentar. Soal yang tadi, Pak. Bentar saya coba share screen kembali ya. Ini bukan? Ya benar. Oke. Nah, ini semuanya kalian harus ubah dulu ke Kelvin, terus juga ke atmosfer. Ini juga harus liter. Kenapa? Karena kalian kan menggunakan R-nya, R yang besarnya 0,0802 liter ATM per mol Kelvin. Nah, jadi ini harus, ya intinya kita bisa mencoret-coret ini tadi. Gitu. Makanya trik saya yang kedua, kalau kalian nggak hafal rumus, kalian minimal hafal ini. Apa namanya? Satuan. Jadi kalau satuannya kalian hafal, oh ini ada volume, oh ini ada atmosfer. Ini kan, jadi tinggal kalian ini kan saja. Berarti yang nanti bareng, misal kalian nggak hafal ya, PV sama dengan NRT gitu kan. Nah, berarti yang bareng R ini siapa sih? Yang bareng R itu kan berarti ada mol, ada Kelvin. Karena ini nanti harus dicoret. Sedangkan yang bareng si PV ya berarti, atau di seberangnya dia liter ATM. Jadi itu cara atau trik yang kedua kalau kalian nggak bisa menghafal rumus. Karena saya pun tipikal orang yang nggak kuat dalam menghafal, jadi saya gunakan trik-trik yang seperti itu. Terjawab, Samuel? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ini kita. Next, kalau kayak gini, ada yang mau coba? Ada? Temperaturnya konstan. Gimana? Ada yang mau coba? Aku mau benerin. Temperaturnya konstan, R-nya juga sama, volumenya sama ya, volumenya di sini nggak dikasih tahu juga kan sama, karena dalam satu wadah plastik, berarti kan volumenya pasti sama. Berarti kan tinggal P per N, P per N, ya udah tinggal masukkan nanti. Ini etilena pada tekanan sekian. Berapakah tekanannya jika dikeluarkan? Berarti kan berkurang. Berarti jadi 30 kan? 30 gram. Jadi di sini MR-nya juga sama. Jadi bisa kalian langsung ini aja. Gram atau M lah, M atau massa kecil gitu. Jadi P-nya yang pertama ini 793 torr per 35 gram. Sedangkan yang kedua yang ditanyakan ini jadi 30 gram. Kok kenapa 30 gram? 35 dikurangin 5. Karena di sini dikeluarkan, berarti kan keluar sekitar.
Seperti itu. Jadi udah hasilnya P-nya berapa? Nah, ini ada yang jawab P-nya 679,7 tor. Sama atau beda? Coba saya coba hitung juga. 793. Sama semua ya? 679,71. 679,71 tor. Kalau yang ditanyakan dalam satuan atmosfer berapa kira-kira? Coba. Berapa? 0,89 bukan Pak? 0, ATM. betul. 0,894. 0,894 Pak. Betul. 0,089 ATM ya. Karena 1 ATM sama dengan 760 ton. Oke, gampang kan? Jadi yang penting kalian paham dulu konsepnya, maka soal mau seperti apapun bisa kalian kerjakan. Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aman? Oke. Next. Kalau ada yang mau coba, silakan. Sama ya kalau ini ya. Tuh, balonnya nitrogen hitung volume. Ya, kalau tadi tekanan, kalau ini volume. Ada yang mau coba? Silakan. Silakan, ayo. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu atau ada yang bisa? Atau ada yang bingung? Hasilnya 2,24 bukan Pak? 2,24. 2,24. Oh, ininya naik. 2,24 ya? Iya Pak. Setuju yang lainnya? Sama? Udah ketemu? Sudah Pak. Oke. Udah. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan balonnya itu diisi nitrogen kan atau N2. Masanya 1,26. Terus ditambah tambah sama helium. Itu bukannya itu selain massa bertambah, MR-nya juga sama Pak? MR-nya juga beda, makanya nanti kalian pakainya mol. Jadi dibedain. Makanya nih, saya coba jelaskan ya. Jadi kan kita PV per NRT ini yang awal ya, sama dengan PV per NRT ini yang akhir. Nah, kita lihat dulu yang setara atau yang tetap itu mana? T sama P. T, P. Yang ditanyakan volume. Berarti kan di sini volume. R juga sama sebenarnya. N sama dengan volume N. Nah, N yang di bawah sini kalian pakainya 1,26 gram per 28 gram per mol.
Sedangkan N yang di bawahnya, kalian pakainya 1,26 per 28 ini tadi, ditambah 1,26 gram juga helium ya. Gram per mol. Helium itu berapa? 2 ya? 4, Pak. 2 4. 4, Pak. 4, Pak. 4 ya. Ya udah. Tapi ini ditambah dulu. Karena apa namanya? Molnya yang di dalam volume yang tadi ini adalah ada 2 mol ini. Jadi bukan hanya ini saja. Tapi keduanya. Maka nanti kalian volumenya akan ketahuan berapa. Yang ini yang pertama kan volumenya 1,12 liter. Nah, berarti nanti V2-nya sama dengan berapa? Seperti itu. Tadi coba V2, saya hitung ya. V2-nya ini berapa nih? Berarti kan 1,12 dikali 1,26 ini 0,045 ya, ditambah 0,315 dibagi berapa? Dibagi yang 0,045. Udah, ini hasilnya berapa tuh? Itu jawabannya 8,96 liter. Ini soalnya beda ya. Ini satunya nitrogen, satunya helium yang ditambah. Cocok semua? Hati-hati, berarti kalian menganggapnya ini tadi sama ya, nitrogen. Jadi 2 kali lipatnya, padahal enggak. Ini beda gas. Jadi terkecoh ya. Padahal ini gasnya beda. Dan sini N bukan gram. Oke? Jadi hati-hati. Soalnya memang bisa terkecoh. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum ngerti atau sudah clear semua? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa dia dibagi oleh MR dulu, sedangkan soal yang tadi nggak dibagi oleh MR? Kalau yang tadi gasnya sama, oke? Kalau yang tadi gasnya sama, sehingga karena ini kan gram per MR ya, si N ini. Nah, jadi di sebelah kiri, misal P gram per MR sama dengan P gram per MR. MR-nya kan sama, karena gasnya sama. Oke? Sedangkan di sini gasnya beda. Kalau gasnya sama, kalian nggak harus ngitung-ngitung kayak gini. Tadi jawaban teman kalian yang 2,24 itu udah benar. Karena apa? Ini ditambah 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipatnya. Ya udah volumenya pasti 2 kali lipatnya. Gitu kan? Tapi di sini lihat gasnya beda, makanya kita harus hitung mol masing-masing. Itu yang perlu ketelitian tambahan, gitu ya. Jadi hati-hati terkecoh di situ. Gitu. Oke, clear sampai sini? Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi hati-hati di situ ya. Hati-hati. Berarti tadi terkecoh semua nih kayaknya.
Karena soal sebelumnya Iya, Pak. seperti itu ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah clear semua? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, satu lagi deh ya. Satu soal lagi. Nah, ini. Coba, ada yang mau coba? Silahkan. Sebenarnya saya punya satu soal yang ini, jadi ada mahasiswa bimbingan S2 saya di UNAN, dia lagi penelitian gitu ya, bukan ini bimbingan non formal sih, lagi penelitian, nah menggunakan hukum gas ini. Gitu. Tadi sebenarnya mau share apa kejadian realnya gitu, mau kejadian real yang seperti itu atau mau ngitungin ini? Kan biar kalian juga paham, oke, oh ternyata saya belajar ini tuh untuk diaplikasikan nanti ke arah mana. Mau seperti itu atau enggak? Teori dulu, Pak. Oh, teori dulu. Oke, ya udah. Silakan, berarti yang ini dulu berarti. Gimana? Ada yang udah? Atau yang itu nanti saya coba buatkan videonya deh ya. Biar teman-teman juga paham, oh ternyata aplikasi untuk hukum gas itu ke arah sana. Oke, ada? Oke, ini 5 menit deh ya. Nanti 9.44. Kalian ada kuliah lagi jam 10? Atau setelah ini nggak ada? Ada aturannya ada, tapi Jam 11. Ada Pak, tapi jam 11 Pak. jadi tidak jadi. Oke, jam 11 ya. Sip, kalau gitu berarti masih aman. Oke, silahkan. Oke, ini sudah ada yang jawab nih 461,6 mm Hg. Oke, kita coba cek ya. Atau siapa nih tadi mau coba menjelaskan? Fadri? Baik, Pak. Itu tuh pertama-tama yang diketahui kan volume awalnya tuh V1 2,55 liter. Lalu tekanannya itu 755 mmHg dan temperaturnya kalau diubah ke Kelvin 296 Kelvin. Terus terjadi peningkatan volume menjadi V2 4,1 liter dan penurunan temperatur atau T2 diubah ke Kelvin 291 Kelvin. Tanya berapakah tekanan akhir? Oke. Ya, Berarti ini terus gimana? Terus lanjut, Fadri. persamaannya itu PV per T 1 atau yang awal sama dengan PV per T akhir. Ini ya. Iya, Pak. Sip. Clear ya, teman-teman yang lain. Jadi kenapa kok PV per T? Karena di sini dia gasnya sama. Yang konstan itu gasnya, berarti N dan R-nya sama. Makanya ini kan sebenarnya rumus awalnya kan NRT, NRT. Nah, ini dicoret NRT-nya. Ya udah PV per T, PV per T, PV per T. Kalau rumus ini kira-kira hukum siapa sih? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Takutnya nanti ditanyain, maksudnya pas
ujian kan? Enggak ya? Saya juga nggak ingat sih sebenarnya. Ya intinya ini kalau tidak salah ini hukum si Gay-Lussac. Oke. Hukum Charles dan Gay-Lussac, Pak. Betul, hukum Charles dan Gay-Lussac. Kalau Charles itu dia lebih ke arah ke temperaturnya, kalau Gay-Lussac dia biasanya PV-nya. Kalau Charles itu volume dengan temperatur. Jadi dia sama seperti benda padat, saat suhunya dinaikkan, dia akan mengembang, volumenya nambah. Kalau Gay-Lussac dia lebih ke arah ke tekanan. Oke. Sip. Paham ya? Ini nggak perlu dihitung lagi. Paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kalian punya soal atau apa mau didiskusikan? Silahkan. Sebenarnya masih banyak tuh soal-soalnya. Ada yang punya soal gitu? Jadi soal-soal Saya, yang Pak, ini boleh, Pak. boleh. Tanya tentang Silakan. soal kuis. Boleh. Mau share screen? Atau kirim di grup? Nanti biar saya share screen-nya. Silahkan kalau mau. Saya kirim ke grup ya, Pak. Oke, sip. Saya coba buka di grup. Nanti kalau kalian maksudnya di luar jam tutor ini, misal kalian mau diskusi atau mau apa, pakai aja grupnya. Kita maksudnya nanti kita apa namanya, ya diskusi di grup juga nggak apa-apa. Bentar, saya coba share screen. Oke, ini udah muncul. Nah, yang ditanyakan yang mana, Samuel? Nomor Ya. 7, Pak. Nomor 7. Oke. Berapa gram nitrogen yang dibutuhkan untuk mengisi bola bervolume 100 mili pada suhu sekian dan tekanan 1 atmosfer? Tinggal diubah saja kan? Ada yang mau coba? Ada? Kok provisi MR? MR-nya berapa? Ini kayaknya yang jadi penentu ini si ininya deh. Si MR-nya. Jangan-jangan maksudnya di sini disebutkan bahwa MR-nya dia pakainya yang 14 gitu, bukan yang 28. Ini kamu ngisi 0,46 pakai MR yang berapa? Seingat saya yang 28, Pak. Nah, 28 iya, berarti dia pakainya kenapa jawabannya yang 0,12? Karena dia di sini bilang nih MR-nya 14. Jadi kalau ada soal kayak gini nih, kayaknya kalian harus ngikutin data-data yang ada di soal aja. Itu triknya. Jadi udah kawan ya, salahnya di mana gitu. Walaupun ya sebenarnya apa ya namanya juga gas nitrogen ya pasti N2 gitu kan. Nggak mungkin gas nitrogen N doang. Jadi emang kadang kalau soal-soal quiz suka seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya kalau mau pakai yang 0,12 ya kalian pakainya MR-nya yang 14. Oh, ini apa nih? Alexan dapat 0,05. Iya, Pak. Pakai yang mana tuh Alexan?
pakai MR 14,01, Pak. 14,01. Coba. Yang lainnya sama? Sama Pak, saya juga 0,05. Saya pas 0,12, Pak. Ini, itu 0,12 dari mana? Ini kalian ubah jadi liter nggak? Jadi Iya, 0,1 nggak? Ke liter. Ini ubah jadi Kelvin nggak? Diubah Iya, juga. Pak. Jawabannya berapa? 0,12 kalau saya, Pak. Nah, itu Fajri 0,12. Kebeda-beda? Dicari molnya dulu, Pak. Pakai PVNRT kan jadinya N sama dengan PV per RT. Jadi 1 ATM dikali 0,1 liter per 0,0821 liter ATM per Kelvin mol kali suhunya 290 Kelvin. Dan dapat molnya oleh saya 4,2 kali 10 pangkat min 3 mol. Terus untuk mol kan gram per mr. MR di soal itu tuh 28. Jadinya kalau cari gram tinggal balik rumus mol dikali mr. Jadi mol yang dapat tadi dikali dengan 28 dapat oleh saya 0,12, Pak. Nah, berarti seperti itu. Itu ya, Samuel. Kebayang nggak tadi jawabannya dari Fatih? Bayang, Pak. Oke. Sip. Terima kasih, Fajri. Di clear ya. Ini kayak gitu berarti. Tapi kenapa beda ya? Nyari N-nya dulu sama langsung kayak gini kan sama aja sebenarnya. Atau settingan ini kalian apa namanya kalkulator biasanya suka ada yang beda tuh settingannya. Kalian pernah nyoba nggak, maksudnya sekali ngitung berapa, terus yang kedua ngitung dengan angka yang sama ya, dengan hitungan yang sama, hasilnya sama apa enggak gitu. Kadang suka ada settingan yang berbeda. Oke. Clear? Berarti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan, silakan. Oke, sip. Ada? Kalau tidak ada, mungkin silahkan teman-teman coba-coba lagi. Kalau ada soal yang apa namanya bingung atau nggak ngerti, kita manfaatkan grup aja sih. Jadi boleh bebas. Nanti kalau misalnya butuh Zoom lagi kayak gini, silahkan gitu. Jadi harapan saya teman-teman sebelum UAS ini dapat full lah. Dimanfaatkan aja. Dan kebetulan juga kan sudah mulai kosong juga nih ngajar dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya bisa bantu atau kalian kalau misalnya malu di grup mau PM juga silakan. Ya. Oke, mungkin itu saja karena ini ada yang kelas lain katanya ikut juga dan jam 10 katanya ada kegiatan lain. Oke. Sementara itu, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kalian, terutama nanti saat ujian gitu. Jadi kalian insya Allah pada bisa semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Pokoknya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di grup, boleh PM, bebas ya. Asal jangan pas ujian aja nanyanya.
Oke, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin lift Tutup ya, ya Pak. roomnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.